おい、メス豚。ほら、とっとと来い。Halo guys, welcome back to my channel Amiku Senpai. Nah, kali ini Amiku bakal bahas musim kedua dari anime Diabolic Lovers. Ya, judulnya nggak beda-beda amat, Diabolic Lovers More Blood. Namun, buat kalian yang belum nonton musim pertamanya, Amiku saranin buat nonton terlebih dahulu. Kenapa? Biar nyambung ceritanya dan nggak spoiler-spoiler amat. Nah, linknya ada di deskripsi ya. Tentu saja cerita masih melanjutkan Yui Komori yang masih menjadi mainan para vampir keluarga Sakamaki. Terungkap juga sosok vampir dari keluarga Mukami yang sama-sama menginginkan Yui. Nah, akankah Yui bisa selamat dan mengungkap kebenarannya? Penasaran dengan alur ceritanya? Inilah alur cerita anime Diabolic Lovers More Blood Part 1 versi Amiku Senpai. Check it out. We start to dance and I'm singing like you know I want your love. Love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. Maybe crazy, don't mind me, say. Scene awal diperlihatkan dua sosok misterius yang sepertinya memiliki niat buruk kepada Yui. Lalu cerita difokuskan kepada Yui yang berada di suatu tempat, di mana Yui dipanggil dengan sebutan Eve oleh suara misterius. Kemudian Yui terbangun dan terkejut dengan keberadaan Kanato, Laito, dan Ayato yang telah lama kehausan menunggunya. Tanpa pikir panjang, Ayato langsung menyosor Yui, begitu juga Laito dan Kanato. Dan tentu saja hal itu membuat Yui merasa cemas dan ketakutan. Ya, kali ngerasain digangbang sama orang tiga. Siapa yang gak takut coba? Namun di saat akan memulainya, mereka bertiga dihentikan oleh Reiji. Nah, Reiji ini terkesan famous dan kebangsawanan, jadi anti banget dengan hal-hal yang memalukan. Ayato ini merasa tidak tahan dan ingin segera merasakan darah Yui yang begitu manis. Dan tentu itu memicu keributan, karena saat itu mereka tengah berkumpul bersama dalam mobil. Tiba-tiba saat Kanato sedang menyalahkan Yui, mobil yang mereka tumpangi mengalami crash atau kecelakaan. Untungnya mereka berhasil selamat, begitu juga dengan Yui. Yui berterima kasih kepada Ayato yang telah menolongnya. Ayato ini dengan santainya mengatakan, "Aku hanya tidak ingin kehilangan darahmu." Nah, dan penyebab dari kecelakaan itu adalah 4 sosok vampir yang berdiri di atas tebing. Salah satu dari mereka menyebut nama Eve yang membuat Yui terkejut. Ayato merasa tertantang dan ingin meneladani mereka. Sayangnya mereka berhasil kabur yang membuat Ayato merasa kesal. Yui yang berada di taman terus saja memikirkan nama Eve yang ditujukan kepadanya. Tak berselang lama, mereka kembali muncul satu persatu di hadapan Yui yang membuat Yui merasa takut. Lantas Yui bergegas berlari. Yui berlari dan terus saja berlari berusaha menjauh dari mereka. Namun, Yui harus menghentikan langkahnya di saat Yui bertemu dengan sosok yang menyebut nama Eve kepadanya. Kemudian mereka menculik dan membawa Yui. Yui tersadar dan merasa sedikit bingung mendapati dirinya berada di tempat yang asing. Kemudian Yui dikejutkan dengan kehadiran mereka kembali. Mereka adalah keluarga Mukami, yakni Mukami Yoma, Kou, Azusa, dan Ruki. Merasa tidak nyaman, Yui ingin pulang kembali ke tempat keluarga Sakamaki, namun langsung dibantah oleh Ruki. Rencana mereka memerlukan darah Eve yang tidak lain merupakan Yui itu sendiri. Yui lagi-lagi dibuat bingung ketika Ruki menyebut nama Adam kepadanya, dan dengan darah Eve, Yui harus bisa menemukan Adam. Untuk itu, Yui dipaksa tinggal bersama mereka. Sementara itu, Ayato bersama dengan yang lainnya merasa kesal dengan kasus hilangnya Yui, tanpa mencurigai bahwa Yui telah diculik oleh keluarga Mukami. Di sisi lain, Yui berusaha kabur mencari jalan keluar. Namun sayangnya, tempat itu begitu luas dan membuat Yui terus berlari tanpa mengetahui arah. Ruki merasa kesal atas tindakan Yui yang berusaha kabur. Ruki tidak segan untuk menghukum Yui apabila mencoba untuk melarikan diri kembali. Tiba-tiba Ruki mencoba mendekati Yui. Merasa ada yang aneh, lantas Yui menjauhinya. Sampai di mana Yui tersudut. Ruki menunjukkan niatnya yang sebenarnya. Ruki menggigit dan menghisap darah Yui. Merasa begitu takjub dengan darah Yui membuatnya kembali ingin menghisapnya. Meski Yui sudah melawan, namun tetap saja Ruki melakukannya. Ruki terus saja menikmatinya meskipun di
saat itu pandangan Yui semakin memudar dan pada akhirnya kehilangan kesadaran. Akhir-akhir ini Yui sering memimpikan pohon misterius. Kemudian Yui terbangun. Yui bergegas berjalan menemui mereka. Yui melihat keakraban mereka saat tengah sarapan, jauh berbeda dengan keluarga Sakamaki. Yang entah kenapa Yui merasa nyaman akan hal itu. Ruki yang melihat Yui memintanya untuk bergabung bersama mereka. Waktu berlalu begitu cepat. Mereka segera berangkat ke sekolah, namun tidak dengan Yui. Yui tinggal di rumah berdua dengan Azusa. Karena tentu saja jika Yui ikut, pasti keluarga Sakamaki akan mengetahuinya. Azusa ingin menunjukkan sesuatu kepada Yui. Azusa meminta Yui untuk masuk ke dalam kamarnya. Yui menurutinya dengan perasaan sedikit cemas. Yui masuk ke dalam kamar Azusa dan melihat berbagai macam pisau yang tertata rapi. Mengira akan menyakitinya, Azusa justru malah meminta Yui untuk memukul dan menyakitinya. Karena Azusa berpikir semuanya akan merasa senang jika ia tersakiti. Dan tentu saja Yui menolak. Kemudian Azusa memberikan sebuah pisau yang baru saja ia pertajam. Dan jika Yui menolak untuk menyakitinya, maka Azusa lah yang akan mengukir ingatan pada kulit Yui dengan pisau itu. Tentu situasi ini membuat Yui merasa ketakutan dan tertekan. Dan secara tidak sengaja, Yui melukai tangan kanan Azusa. Yui bergegas mencari obat untuk mengobati luka Azusa. Namun Azusa justru merasa senang dan menikmatinya. Tiba-tiba Azusa mendekap Yui dari belakang, kemudian mencoba untuk menggigitnya. Meski Yui mengatakan sakit, namun Azusa justru lebih memberikan rasa sakit sembari menikmati darahnya. Kedatangan Yuma menghentikan tindakan Azusa, kemudian Yui terjatuh. Namun ia merasa sedikit lega karena terlepas dari Azusa. Saat Yui tengah mandi, Yui terus saja memikirkan kejadian yang baru saja terjadi. Tiba-tiba Yuma muncul yang membuat Yui berteriak terkejut. Tentu saja, gadis mana yang tidak terkejut bila seorang laki-laki yang tidak dikenal tiba-tiba masuk ke kamar mandinya. Tanpa basa-basi, Yuma lantas menarik tangan Yui tanpa memperdulikan bahwa saat itu Yui tengah telanjang. Awalnya Mimin ngira kalau anime ini bakalan ada plot yang sedikit vulgar, tapi sepertinya sutradaranya nggak ngizinin. Nah, tentu Yui merasa malu meski Yuma mengatakan bahwa ia tidak tertarik dengan tubuh Yui. Yuma mengajak Yui untuk membantunya memanen hasil kebun dari yang ia tanam. Memang awalnya nggak ada yang aneh gitu. Ya si Yui ini ikut-ikut aja kan ya. Hitung-hitung buat bayar makan di sini biar nggak dikira numpang doang. Nah tapi akhirnya ya begitulah. Yang namanya vampir nggak bisa terlepas dari darah. Yuma menghisap darah Yui sampai ngebuat Yui ini pingsan. Lalu di sini terungkap sedikit fakta bahwa mereka dulunya juga manusia sama seperti Yui. Bahkan Yuma dulunya seorang pengemis yang tinggal di daerah kumuh sebelum ditemukan oleh para temannya. Yui kemudian tersadar dan melihat Yuma berada di depannya. Yuma yang melihat Yui merasa pusing mengambil tindakan untuk memberinya semacam gula. Namun bukan dengan tangannya melainkan dengan mulutnya. Ya meski nggak ada kontak bibir, tetap aja tindakan Yuma ini membuat Yui merasa ya begitulah kalian tahu sendiri. Kemudian menelannya sembari mengatakan bukan ciumannya ya, tapi gulanya. Sementara itu mereka membicarakan tentang rencana kebangkitan Adam. Namun sepertinya belum ada tanda-tanda yang muncul. Kou menemui Yui yang tengah berada di kamarnya sembari membawakan bunga mawar yang cukup indah. Tanpa merasa curiga, Yui dengan senang hati menerimanya. Belum sempat berpikir, Kou telah meminta imbalan kepada Yui. Dan tentu kalian tahu apa imbalannya. Karena di dunia ini tidak adil rasanya ketika suatu hubungan tidak menimbulkan reaksi timbal balik. Ya tentu saja Yui menolaknya. Lantas Kou merasa kesal dan mengambil bunganya kembali. Sama seperti kalian yang baru saja putus dengan pacar kalian. Tidak hanya itu, Kou juga merusak bunga itu di depan pandangan Yui. Setelahnya, Kou mencoba menggigit dan menghisap Yui secara paksa. Meski ada perlawanan, ya itu sama sekali tidak berpengaruh. Ujung-ujungnya, Yui hanya bisa bersikap pasrah. Yui kemudian terbangun. Nah, anehnya Yui malah mencari Kou yang baru saja menghisapnya. Yui juga bertanya kepada Ruki dan yang lainnya. Azusa heran, apakah Yui tertarik dengan Kou? Nah, di saat Yui ingin tidur, ia melihat kedatangan Kou. Lantas Kou mengajak Yui ke kamarnya. Kou meminta Yui untuk melepaskan bajunya. Yui menurutinya sembari bertanya pekerjaan Kou. Mimin ngira Kou bakalan tersinggung, namun Kou memberitahu Yui bahwa dirinya adalah seorang idol. Ya, kalau dilihat-lihat emang tampan sih. Yui terkejut setelah melihat bekas luka di punggung Kou. Dan terungkap lagi bahwa dulunya Kou juga berawal dari manusia yang mengalami tindak kekerasan. Bahkan dijadikan budak oleh orang-orang kaya sebagai mainannya. Tentu karena Kou memiliki wajah yang tampan. Kemudian Kou menarik tangan Yui dan mengajaknya untuk tidur bersama. Dan di tengah malam,
Yui tidak sengaja terbangun dan mendengar Kou tengah merintih berteriak kesakitan. Kou juga memegang tangan Yui yang menandakan bahwa dirinya tidak ingin sendirian. Mungkin karena efek mengingat masa lalunya yang begitu kelam. Ruki mendatangi kamar Yui lalu memintanya untuk segera mengenakan seragam. Entah apa yang direncanakannya, Yui hanya bisa patuh menurutinya. Yui datang ke sekolah bersama dengan keluarga Mukami dan setelahnya mereka berpisah. Yui kemudian bertemu dengan Reiji, Laito juga Kanato. Sayangnya Ayato tidak berangkat, mungkin karena terlalu depresi setelah kehilangan Yui. Yui mencoba meminta maaf, namun Reiji tidak begitu peduli. Hanya saja mereka merasa sedikit kecewa mengetahui Yui telah berpindah pada keluarga Mukami. Kemudian Yui juga melihat Kou yang pada saat itu tengah bersama dengan banyak gadis. Wajar saja karena Kou merupakan seorang idol. Tiba-tiba Subaru muncul lalu menggenggam tangan Yui dengan kuat sampai Yui merasakan sakit, lalu menariknya keluar. Subaru menanyakan mengapa Yui lebih memilih keluarga Mukami. Yui hanya bisa terdiam yang membuat Subaru merasa semakin kesal. Kou tiba-tiba muncul membuat suasana menjadi canggung. Kou juga mengatakan bahwa Subaru sebenarnya memiliki rasa terhadap Yui dan barusan menandakan Subaru tengah merasa cemburu. Benar saja, Subaru tidak menyangkalnya. Kou lalu membawa Yui bersamanya. Subaru menarik tangan Yui lalu menggigitnya di hadapan Kou, kemudian pergi meninggalkannya. Nah, awalnya Mimin ngira kalau Kou ini bakal nolong Yui, namun ternyata Kou melakukan hal yang sama dilakukan oleh Subaru. Malahan, dengan dalih menyingkirkan kuman, Kou membenamkan taring di tempat bekas gigitan Subaru dengan lebih dalam. Tentu itu membuat Yui merasakan sakit, dan lagi-lagi meski telah melawan, pada akhirnya Yui hanya bersikap pasrah. Dari yang awalnya hanya menjadi rebutan oleh 6 vampir, kini Yui menjadi rebutan 10 vampir. Nah, bagaimana kelanjutannya? Akankah Ayato bersikap diam dan akankah Yui tetap bisa bertahan? Dan siapa sebenarnya Eve dan Adam? Dan juga dua sosok misterius yang muncul di awal scene? Nah, semuanya akan Amiku bahas di part kedua. Oke, apabila kalian menyukai video ini, silahkan tinggalkan like dan juga berkomentar. Subscribe channel Amiku untuk mengetahui alur-alur cerita anime lainnya yang tentunya buat kalian semua terhibur. Nah, terima kasih telah menonton. Thanks for watching and bye-bye. See you next time.